kami sampaikan tuh yaitu pemusatan data, pengumpulan data, pengelompokan data, penggunaan data, pengukuran kalkulasi data, dan probabilitas data. Yaitu pertama ada pemusatan data, di mana pemusatan data adalah salah satu konsep dasar dalam statik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, di mana pemusatan data mengacu pada kemampuan data untuk berkumpul dan berstatus pada suatu nilai tertentu. Jenis-jenis pusat data itu ada 3, yaitu Mayan, di mana Mayan adalah rata-rata nilai tengah dari suatu data. Rata-rata dapat dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. 2 yaitu median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan terkecil ke terbesar. Jika jumlah data median adalah nilai tengah, jika jumlah data genap, maka median adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Ketiga yaitu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Sifat-sifat pemusatan data yaitu ada 3, di mana 1 kemampuan menggambar data. Pemusatan pada menggambarkan karakteristik data seperti rata-rata, median, dan modus. 2 kemampuan mengurangi variasi, di mana mengurangi variasi data dengan menggambarkan nilai tengah. 3 kemampuan meningkatkan keseragaman, di mana meningkatkan keseragaman data dengan nilai yang paling sering muncul. Dimanapun ada rumus dari pemusatan data, teman-teman bisa melihatnya ada 5, yaitu ada 1 rata-rata, 2 median, 3 modus, 4 rentang, 5 variasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan materi pengumpulan data. Jadi pengumpulan data adalah proses kita kumpul dan kita ukur sebuah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber untuk menuju suatu tujuan tertentu. Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan tentang suatu fenomena atau kejadian. Pengumpulan data juga bertujuan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan atau rekomendasi. Pengumpulan data dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Jadi pengumpulan data itu memiliki metode dalam pengumpulan data tersebut. Di antaranya itu yang pertama ada observasi. Observasi yaitu kita kumpulkan data dengan mengamati langsung fenomena atau kejadian yang sedang terjadi. Terus yang kedua ada wawancara. Kita kumpulkan data dengan melakukan percakapan langsung dengan responden untuk memperoleh informasi lebih gitu. Terus yang ketiga ada kuesioner. Mengumpulkan data dengan menggunakan formulir pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi. Terus yang keempat ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini kita kumpulkan data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Terus yang terakhir yang kelima ada eksperimen. Mengumpulkan data dengan melakukan percobaan atau eksperimen untuk memperoleh sebuah informasi atau informasi lebih gitu. Selanjutnya juga ada dalam pengumpulan data ini memiliki alat. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada pedoman wawancara, yang ketiga ada lembar observasi, yang keempat ada perekam, yang kelima ada kamera. Selain metode dan alat, dalam pengumpulan data juga memiliki tahapan-tahapan dalam kita mengumpulkan data. Di antaranya itu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu kita tentukan tujuan dan sarana dalam pengumpulan data. Yang kedua ada pemilihan metode. Kita pilih metode pengumpulan data yang tepat. Terus yang ketiga ada mengumpulkan data. Jadi kita kumpulkan data dari sumber yang telah ditentukan. Terus yang keempat ada pengolahan data. Mengolah data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang lebih berguna. Terus yang terakhir, yang kelima ada analisis data. Menganalisis data yang telah diolah untuk memperoleh kesimpulan atau rekomendasi. Selain metode, alat, dan tahapan, ada juga sumber data. Sumber data itu diambil dari 2 data primer dan data sekunder. Jadi data primer itu adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya kayak wawancara, observasi, dan eksperimen. Kalau data sekunder itu data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada kayak buku, artikel, dokumen. Baik, pada materi berikutnya ada pengelompokan data. Pengelompokan data adalah proses mengorganisir data ke dalam kategori atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.
Proses ini sangat penting dalam pengolahan data karena dapat membantu kita dalam menganalisis dan mengambil suatu keputusan. Adapun jenis-jenis pengelompokan data, di antaranya yang pertama ada klasifikasi data. Klasifikasi data ini adalah metode pengelompokan data yang di mana data dibagi menjadi kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Terus yang kedua ada clustering, teknik pengelompokan yang tidak memerlukan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Data dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau kedekatan antar data. Terus yang terakhir, yang ketiga ada segmentasi, proses membagi data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk menganalisis data yang lebih mendalam. Jadi pada pengelompokan data juga memiliki beberapa metode. Di antaranya itu yang pertama ada metode K-means. Ini adalah metode algoritma yang membagi data ke dalam kelompok berdasarkan jarak terdekat ke kenteroid kelompok. Terus yang kedua ada hierarchical clustering. Jadi metode ini membangun hierarki kelompok dengan menggabungkan atau membagi kelompok berdasarkan kesamaan. Terus yang ketiga ada DB-scan, Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Ini adalah metode yang mengelompokkan data berdasarkan kepadatan data di area tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran lokasi data. Pengukuran lokasi data adalah proses menentukan posisi atau tempat dari data dalam konteks tertentu, baik itu dalam sistem informasi geografis, SIG, basis data, atau dalam analisa secara umum. Pengukuran lokasi ini sangat penting untuk memahami distribusi data, menganalisis pola, dan membuat keputusan berbasis lokasi. Dan selanjutnya adalah adapun dua jenis pengukuran data yang harus diketahui, yaitu data geografis. Ini mencakup data yang memiliki komponen lokasi yang jelas seperti koordinat geografis, lintang, dan bujur. Dan selanjutnya adalah data non-geografis. Meskipun tidak memiliki komponen lokasi yang eksplisit, data ini dapat dihubungkan dengan lokasi melalui atribut tertentu. Misalnya data penjualan dapat dihubungkan dengan lokasi toko. Dan selanjutnya adalah saya akan membahas tentang metode pengukuran lokasi data. Metode pengukuran lokasi data itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah koordinat geografis. Menggunakan sistem koordinat geografis seperti WGS 84 untuk menentukan lokasi di permukaan bumi. Ini adalah metode yang paling umum dalam pengukuran lokasi geografis. Dan yang selanjutnya adalah sistem informasi geografis atau SIG. SIG adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data yang memiliki komponen geografis. Dengan SIG, pengguna dapat melakukan analisis spesial yang kompleks. Dan selanjutnya adalah geocoding. Proses pengubahan alat fisik menjadi koordinat geografis ini sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan pemetaan lokasi berdasarkan selamat. Dan yang selanjutnya adalah saya akan membahas tentang pentingnya pengukuran lokasi data, yaitu yang pertama adalah analisis spesial. Memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana data tersebar di suatu area. Ini penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan, pemasaran, dan penelitian lingkungan. Dan selanjutnya adalah pengembalian keputusan lokasi. Dengan memahami lokasi data, organisasi dapat membuat keputusan lebih baik terkait dengan sumber daya, pemasaran, dan pengembangan produk. Dan yang selanjutnya adalah saya akan membahas tentang visualisasi data. Pengukuran lokasi memungkinkan data untuk divisualisasikan dalam bentuk peta yang membuat informasi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya ada probabilitas data. Probabilitas data adalah ukuran kemungkinan kejadian suatu peristiwa yang diukur dalam rentang 0,1. Probabilitas data merupakan cabang matematika yang mempelajari keacekan secara formal. Probabilitas data sangat berguna dalam berbagai bidang seperti statistik, ekonomi, ilmu sosial, dan teknik. Secara lebih teknis, probabilitas artinya sebuah angka yang digunakan untuk menggambarkan ketidakpastian suatu kejadian dalam percakapan atau eksperimen yang dilakukan. Misalnya, jika kita melempar sebuah koin, probabilitas munculnya gambar adalah 0,5 atau 50%. Dan probabilitas munculnya angka juga 0,5 atau 50%. Selanjutnya, ada rumus probabilitas data dapat bervariasi tergantung pada jenis kejadian yang dianalisis. Rumus probabilitas dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal. Untuk menghitung probabilitas, bagilah jumlah hasil yang diinginkan atau menguntungkan dengan jumlah total kemungkinan hasil berikut beberapa rumus probabilitas. Yaitu ada
rumus probabilitas dasar. Probabilitas kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian independen, bersyarat, komplement, total, dan bias. Distribusi probabilitas yaitu ada dua, distribusi diskrit. Misalnya distribusi binomial, distribusi Poisson digunakan untuk data diskrit. Yang kedua, distribusi kontinu, misalnya distribusi normal, distribusi eksponensial digunakan untuk data kontinu. Selanjutnya ada pendugaan data. Pendugaan data adalah proses memperkirakan nilai atau karakteristik suatu populasi berdasarkan sampel atau yang tersedia. Data dalam statistik, pendugaan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang parameter populasi dengan menggunakan metode seperti pendugaan titik dan pendugaan interval. Pendugaan data juga adalah upaya untuk memperkirakan atau menghitungkan nilai data yang hilang. Data hilang terjadi ketika nilai observasi kosong atau tidak memiliki nilai. Selanjutnya ada jenis pendugaan data. Jenis pendugaan data ada dua, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Pendugaan titik, pendugaan atas dasar nilai tunggal, adalah pendugaan nilai dari sampel. Contohnya adalah misalnya rata-rata sampel adalah 100.000, maka kita akan menduga nilai rata-rata populasi tersebut adalah 100.000. Yang kedua, pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu pendugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil dari pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval memberikan nilai interval, bukan nilai tunggal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan moderator.